Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Randy Antono dan RPM 2315011119. Nah, di sini saya akan melakukan atau membuat sebuah topologi sekaligus melakukan konfigurasi yang dimana di sini ada dua switch dan juga dua PC. Dan ini merupakan tugas akhir untuk praktikum jaringan komputer untuk judul 1. Mungkin langsung aja ke topologinya. Slide 18. Nah, di sini ada spesifikasinya untuk addressing table, di mana untuk device itu ada yang dua switch dan dua PC, terus interface yang dipakai itu menggunakan pilihan 1, terus untuk IP address-nya itu networknya 1, dan subnet mask-nya itu sama. Oke, jadi kalau untuk subnet mask 255.255.255 berarti untuk IP address-nya itu size 24. Oke, di sini ada skenario yang harus kita kerjain. Yang pertama kita tuh harus ada dua switch dan 2 PC. Kita cari bagian switch plus 960 dan 2 PC. Oke. Nah, untuk menghubungkan antar device ini kita menggunakan kabel, yang dimana untuk sesama device kita menggunakan kabel yang device yang sama itu kita menggunakan kabel yang copper cross. Kalau beda device itu kita menggunakan yang straight. Nah, ini kesini. Sorry, ini kayaknya salah nih. Kita gunain pas Ethernet 06. Ini 06. Ini kita gunain yang 18. Kesini. Nah, terus ini. Pas Ethernet 1. Sini pas Ethernet 1. Oke. Oke. Udah. Kan udah nih. Connect switches, connect pieces, udah. Nah, kita masuk ke ini kita masuk ke setiap PC. Kita ini dulu rename namanya switch 1, S1, S2, PC A, dan PC B. Lalu kita masukin IP untuk PC A. PC A itu yang atas nomor 168.10. PC B-nya atas nomor 168.11. Ya. Terus kita disuruh masuk ke PCA nih, PCA desktop command prompt, kita cek app config. Nah, tadi kan kita masuk IP address-nya. Oke. Nah, terus test connective to PCB. Oke, kita ping dari yang A ini ke PCB 1.1.11. Nah, dia diterima berarti terhubung, udah dapetin alamatnya gitu. Kita koneksi dengan benar. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke switch.
buat konfigurasi di command line. Nah, di sini kita masih sebagai user exec mode, dan kita harus masuk ke privilege exec mode dengan menggunakan sintaks enable atau perintah enable, atau bisa disingkat juga menggunakan en gitu loh. Tuh, udah masuk ke privilege. Nah, sekarang kita masuk ke global configuration menggunakan perintah config atau configure terminal. Kita ganti nama, switch menjadi S1. Nah, ini nih unwanted DNS lookup. Jadi kalau kita buat memfilter DNS menggunakan no IP domain lookup. Oke. Nah, lalu di sini kita bakal masukin password lokal, yang dimana kita gunain class as privilege exec mode dan Cisco untuk konsol aksesnya. Jadi kita perintah enable secret dengan passwordnya itu class, masuk ke line console 0, buat password yaitu Cisco, terus login, terus baru exit. Nah, kita coba untuk keluar dulu ya. Nah, nih ketika mau masuk udah harus masukin password. Tadi kan untuk masuk itu menggunakan nih di sini kan harusnya kita masukkan sebagai user example kan, kita menggunakan Cisco as sebagai password for console access. Jadi kita masukin Cisco. Nah, udah masuk. Ketika kita mau masuk ke privilege exec mode itu kita kan pakai perintah enable. Nah, di sini diminta juga berarti kita masukin password class. Oke. Nah, kita masuk lagi ke global configuration. Kita masuk ke interface VLAN 1, masukin IP address dari switch 1. Nih, IP address switch 1 di VLAN 1 itu 11, dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, nih IP address 192.168.1 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke, udah masuk berarti. Nah, kita no shut atau no shutdown itu untuk menghidupkan port yang kita pakai. Oke, save. Nah, kita bakal buat banner MOTD. Nah, kita kelihatannya banner MOTD, terus pagar. Nah, kita masukin teksnya di sini. Unauthorized access is with prohibited and prosecuted to all extent of law. Titiknya diakhiri dengan pagar itu bisa menutup section. Nah, hasil. Terus kita exit. Kalau kita mau masuk, nah, unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the law. Jadi kita masukin Cisco, enable, masukin password class. Oke, berhasil. Nah, di sini kita
terdapat perintah untuk copy running config. Config itu untuk save the running configuration to startup file di environment. Oke, kita bakal ini enter aja. Oke, kalau udah ada oke, berarti berhasil. Terus kita masuk kasih perintah show running config. Jadi dia bakal menampilkan semua yang sedang berjalan, konfigurasi yang sedang berjalan, atau kita config yang tadi untuk semua running configuration. Tuh. Nah, ini. Nah, tadi kan kita host name, terus enable secretnya, dari enkripsi, ada no IP domain tadi, print sintaksnya. Kita bakal dari VLAN udah ada IP address-nya, OTD, dan tadi ya kan password Cisco atau oke. Nah, terus kita diminta untuk show version dari switch. Nah, di sini yang dikasih warna itu di bagian sistem image file is 2960 kan. Nih, 2960 sama. Oke. Oke, selanjutnya kita bakal menambahkan show IP interface. Jadi dia bakal nampilin semua interface atau port yang ada di switch. Nah, untuk interface yang kita gunain di switch 1 kan ada FS Ethernet 0/1, makanya itu harusnya up di up. Untuk FS Ethernet 0/6 juga digunain buat ke switch dan terhubung ke PCA. Jadi ini up, terus juga digunain VLAN 1 buat masukin IP dari switchnya. Hanya ini seharusnya up dan protokolnya up. Oke. Nah, kenapa ini up yang lainnya down? Nah, karena berarti fast Ethernet ini tuh no shutdown, itu jadi hidup gitu, dan dia tuh digunain kalau memang down tapi kayak digunain, berarti itu kayak secara manual dimatikan oleh si administratornya atau si user gitu. Oke, ini di konfigurasi untuk switch 1 itu udah selesai. Kita pindah ke switch yang kedua. Masih sama untuk step-stepnya. Kita masuk sebagai user exec mode. Kita masuk ke privilege, terus masuk ke global configuration. Nah, configuration. Terus tadi kita ubah namanya jadi hostname S2. Setelah itu kita untuk filter DNS-nya menggunakan IP domain lookup. Kita buat password dan secret slash password Cisco ketika mau masuk sebagai
user exec mode, kita login text. Nah, coba kita save. Nah, ini kita coba. Nah, ketika mau masuk sebagai user exec mode itu kita harus masukin password Cisco. Ketika mau masuk ke privilege, kita masukin password class. Nah, kita sekarang masuk ke kita lagi sebagai global configure, terus masuk ke interface yang satu, masukin IP untuk switch 2, IP address 9.168.1.2, ada 2 sampai khusus sana. Oke, udah masuk, kita shutdown biar portnya hidup. Terus kita di banner tembok PD buat nanti tampilannya bakal muncul ketika kita mau melakukan login buat user exec mode. Tadi awali dengan Parker, masukin unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the law. Tidak akhiri dengan hashtag atau juga. Nah, ini berarti udah berhasil. Oke, kita lihat. Kita keluar lagi. Nah, ketika nih kita mau lagi, ini ada teks yang dimana udah yang aku ketik tadi di benar MOTD. Unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the law. Nah, kita masuk sebagai user mode, masukin password Cisco, terus kita mau masuk ke privilege, kita masukin password class. Oke. Nah, kita disuruh save perintah semua ke startup file. Jadi perintahnya itu copy running config startup config invalid. Apa nih? Copy running config startup config. Oh, kita harus keluar dulu. Accept. Baru di sini. Copy running config startup. Nah, ternyata kalau untuk menjalankan untuk menjalankan perintah save konfigurasi itu nggak bisa di global configuration, dia harus di privilege exec mode. Nah, ada ketika udah ada tanda oke, berarti berhasil. Nah, kita disuruh show lagi config. Nah, semua yang udah kita lakuin ini yang ada ganti username, terus buat password with encryption. Nah, ini tadi untuk pilihannya udah dikasih IP, banner MOTD-nya udah kasih tag, terus password di line console itu Cisco. Oke. Nah, sekarang kita show version lagi untuk switch-nya. Non-volatile. Terus tadi di flash lebih sama. Oke. Nah, ini suasana. Terus kita show IP interface brief.
happy interface brief. Nah, di sini untuk switch 2 itu yang digunakan FA011, FA018, dan VLAN 1. Jadi mana kalau dipakai itu dia bakal up, dan bakal up. Nah, dapat dilihat juga di tabel ini, kan tadi untuk switch 1 kita gunain FA01 kan di up, di switch 1 juga kita gunain FA06 itu up juga, VLAN juga up. Nah, untuk switch 2 kenapa di sini FA018 itu down untuk switch satunya, karena memang nggak digunain, jadi kayak dia untuk port itu mati. Nah, untuk interface-nya mati. Nah, untuk switch yang kedua untuk F01 itu dia kan terhubung untuk antar switch kan. Nah, maka itu up juga. Dan di sini FA06 itu dia down karena emang nggak digunain, jadi interface-nya itu mati. FA018 itu di switch 2 itu aktif atau up karena emang terhubung dengan PCB. Nah, VLAN 1 ini digunain untuk masukin IP di switch-nya. Oke. Selanjutnya kita bakal ngecek apakah berhasil untuk konfigurasi ini menggunakan perintah ping. Misal kita fokus di PCA dulu, kita bakal ping ke switch-nya. Misal kita ping ke switch 1 yang IP-nya 192.168.1.1. Mau berhasil. Nah, ini berhasil, tapi ada request timeout dulu. Dia tuh kayaknya masih nyari alamatnya gitu. Nah, ketika ini udah diterima, maka berarti alamatnya itu udah berhasil ditemukan gitu. Itu setahu saya. Nah, terus kita ping ke switch yang kedua. Kalau berhasil, sama seperti kita mapping ke switch 1, dia bakal RTO dulu karena masih mencari alamatnya. Terus dia ketika udah ketemu, dia bakal berhasil reply-nya. Oke. Coba kita ping ke isi B lagi. Dari x1.8 x1.11. Nah, berarti ini berhasil. Nah, udah langsung ketemu alamatnya. Oke, kita ke PC B untuk ngecek ke hubungan terhubung atau apa switch. X1 untuk ke switch 1. Ya, dia tetap RTO dulu baru diterima karena masih mencari alamatnya. Baru kalau udah ketemu alamatnya dia bakal langsung membalas. Terus kita pindah switch 2. Oke, berhasil. Coba kita pindah PCA. Berarti 10. Oke, berhasil. Sekarang kita dari switch ping ke PCA dan PCB. Switch 1. Ping ke PCA. 10. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Ini dari switch 1 ke PCA dan PCB. Terus dari switch 2 ping PCA X1.10. Oke, diterima.
pin 192.168.19. Oke, semuanya sukses. Coba kita pin ke switch 1 Oke, berhasil. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini untuk mesin mencari alamatnya, dan ketika udah ketemu dia bakal diterima, bakal langsung menerima pin tersebut. Tuh. Nah, berarti untuk konfigurasi ini berhasil. Nah, apabila kayak kalau berhasil berarti untuk IP terus konfigurasi terus switchnya itu udah menyala, IP-nya benar, media tuh kabelnya itu hidup, udah no shutdown gitu kan. Nah, terus firewall-nya itu nggak memblokir untuk permintaan ping gitu. Jadi itu tuh bakal berhasil ketika kita nge-ping untuk antar device ataupun semua device-nya. Nah, terus kalau gagal itu biasanya terjadinya karena IP yang dimasukin itu salah, terus juga kabel itu nggak terhubung dengan baik, terus switch-nya kemungkinan juga nggak nyala, ya kan. Nah, terus port yang digunakan itu kemungkinan juga shutdown, itu bisa terjadi. Terus juga firewall-nya itu udah emang tidak menerima ping gitu, kayak ada diblokir gitu. Itu kalau gagal. Jadi nanti bakal keterangannya itu request timed out atau RTO. Nah, setelah itu di sini ada untuk reflection question yang dimana ada 2 pertanyaan. Dan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, why some fast Ethernet ports on the switches are up and others are down? Nah, jadi kenapa kayak port fast Ethernet di switch itu ada yang up dan yang lainnya itu ada yang down. Nah, jadi beberapa port fast Ethernet ini ada yang up dan ada yang down. Itu ketika up itu kabel itu terhubung ke port tersebut gitu. Kecuali jika port tersebut dimatikan secara manual oleh administrator dengan perintah shutdown. Nah, jadi gini, tadi kan yang up itu ada di F0/6 kan untuk di switch 1. Itu kenapa up? Ya karena kabel itu terhubung ke port dan tadi kan ada perintah kita no shutdown, itu untuk menghidupkan port tersebut gitu. Nah, apabila udah dihubungkan nih, tapi dengan keterangan itu masih down, berarti itu kayak secara manual di shutdown oleh administratornya gitu. Untuk fast Ethernet 0/1 juga, untuk fast Ethernet 0/18 juga, dan VLAN 1 juga. Itu kayak gitu. Kalau berarti untuk ketika up itu terhubung ke port gitu intinya. Kalau emang terhubung tapi itu down, itu berarti secara manual dimatikan oleh administratornya. Nah, berarti kalau keterangan down ini, yang down ini berarti ya emang portnya itu nggak digunain gitu. Oke, ini pertanyaan kedua, what could prevent a ping from being sent between the pieces? Jadi biasanya ini tuh apa sih yang dapat mencegah penyamaan ping antar PC? Biasanya ada karena seperti yang saya jelasin tadi, ada kesalahan pada alamat IP-nya, terus medianya itu nggak connect atau nggak terkoneksi dengan baik, switch-nya itu kemungkinan masih off gitu kan, terus ada firewall-nya itu kemungkinan memblokir permintaan ping, dan port-nya itu dalam keadaan down gitu. Nah, jadi kalau emang mau biar ping-nya menerima, untuk port switch-nya itu harus di up gitu, harus di no shutdown. Oke.
Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan mengenai konfigurasi dan juga topologi sebuah jaringan simple, di mana untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Apabila ada kesalahan dan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.